Ini adalah Chery Tiggo 5X, keluarga dari Chery Tiggo. Nah, yang menarik adalah sebenarnya bukan masalah ini adalah sebuah mobil yang paling murah dari Chery di Indonesia, tapi kita bakal ngebahas lagi isu yang kemarin tuh sempat rame, tapi sekarang tuh seolah-olah tenggelam. Isu mobil rakyat. Nah, jadi ketika ada isu itu muncul, Chery tuh langsung seolah-olah, gue mau dong ikutan untuk berkontribusi di program mobil rakyat. Atau mungkin mobil rakyat itu sama kayak LCGC lah ya. Cuman ada beberapa spesifikasi khusus yang bikin mobil ini tuh sebisa mungkin gimana caranya bisa dijangkau sama semakin banyak orang. Nah, Chery ngusulin mobil ini, Tiggo 5X, untuk jadi sebuah mobil rakyat. Pertama yang pasti dari harga jualnya, karena ini harganya cuma 250 jutaan. Beneran 250 jutaan mobil kayak gini. Nah, kita bakal ngeliat selayak apa sih atau seperti apa sih mobil rakyat yang nantinya bakal bisa kita nikmatin sama semua galangan warga di Indonesia ya. Tonton terus videonya untuk tahu lengkapnya seperti apa. Oke, kalau misalnya dulu kalian ingat ya, LCGC itu langsung didominasi sama pabrikan Jepang. Mobil yang identik sama harga yang murah, terjangkau lah kayak gitu ya, tapi dengan spesifikasi yang cukup lumayan. Nah sekarang, ketika kita berbicara mobil rakyat, ternyata pesertanya itu nggak cuma dari Jepang, bahkan brand dari Cina pun berani untuk mengusulkan diri atau mengajukan salah satu produknya untuk jadi mobil rakyat, seperti Chery Tiggo 5X ini. Ini menarik banget, karena menurut gue dengan harga yang semurah itu, murah nggak sih ya 250 juta? Ya, untuk saat ini saya rasa murah ya. Tapi kita dulu lah, dari desainnya, secara sekilas ini sebenarnya nggak ketinggalan zaman banget. Ini bakal masih tetap keren, masih tetap oke. Dan dia bentuknya SUV dengan dimensi yang cukup kompak. Di bagian depannya, kayak grillnya yang besar kayak gini, ada, ini Chery bilangnya tuh kayak diamond kayak gitu-gitu ya. Terus lampunya segala macam. Ya memang agak cukup ketinggalan dibandingin dengan model-model Chery yang sekarang yang serba tajam, serba futuristis. Tapi untuk kategori mobil rakyat menurut gue ini nggak malu-maluin banget kayaknya. Enggak ya, coba lihat deh. Enggak kayaknya. Dipakai jalan sehari-hari, buat Grab atau Gokar bahkan ini sebenarnya oke banget gitu. Jadi kita nggak cuma Kalia Sigra mulu gitu dapetnya. Terus di bagian belakangnya, sampingnya, semuanya menurut gue cukup proporsional. Apalagi SUV itu sekarang lagi rame banget di Indonesia. Dan ketika ini jadi mobil rakyat, ya secara tampilan sih menurut gue no problem. Nah, itu coba masuk ke dalam kabinnya ya gitu. Malah untuk di dalam kabinnya, ketika misalnya kita bandingin sama dulu awal-awal LCGC dikeluarin, ya ini beneran jauh lebih nyaman, jauh lebih modern, jauh lebih lengkap bahkan ya fitur-fiturnya gitu. Kita lihat kayak setir aja, dia udah dilapis kulit, tombol-tombolnya banyak banget ya. Untuk audio, untuk fitur-fitur lainnya juga semua ada di sini. Udah gitu sekarang udah ada layar yang kayak gini, AC-nya udah digital, transmisinya udah CVT, udah joknya kulit, bahkan pengaturannya kagak elektrik, namanya juga mobil rakyat, udah pakai tangan tetap. Tapi ya ini cuma hal-hal minor lah gitu. Dan ketika Chery mengajukan proposal untuk si Tiggo 5X itu jadi mobil rakyat, menurut gue ini jauh lebih layak, jauh banget, jadi lebih memuaskan gitu ya. Dia secara gimmick banyak, secara fitur juga beneran gak cuma sekedar asal-asalan gitu ya. Apalagi kayak di sini udah ada sunroofnya, ini gimmick menurut gue, tapi ini beneran jadi kayak ngangkat derajat lah. Oke, lo pakai mobil rakyat, tapi bukan berarti gue kayak rakyat jelata kebanyakan. Tetap aja gue rakyat yang punya mobil. Oh iya, itu oke-nya. Terus kita bicara fitur ya. Kayak gue suka dari mobil-mobil Chery itu di yang beberapa model yang lainnya ya, termasuk yang ini bahkan yang katanya untuk mobil rakyat pun dia tuh beneran kayak apa ya, smart entry banget gitu loh. Lo cukup kantongin remote kuncinya. Jadi ketika masuk itu, ketika lo mendekat, itu semua udah langsung menyambut ya, spionnya yang tadinya kelipet jadi kebuka, terus kuncinya, pintunya udah langsung bisa dibuka. Jadi lo tinggal mencet start engine. Iya, jadi kuncinya tuh tetap kayak gini. Dan nggak ada anak-anak kunci yang dicolok-colok kayak dulu zaman-zaman LCGC gitu ya. Ini udah beneran jadi sangat-sangat praktis banget menurut gua gitu. Udah gitu, fitur-fitur yang lainnya pun
mobil semurah ini gitu, semurah ini dia udah ada ADAS, walaupun mungkin ADAS-nya memang nggak selengkap yang cherry-cherry yang di atasnya, tapi setidaknya udah bisa ngasih sedikit asis untuk para pengemudi itu supaya jadi lebih aman ketika lo mengemudi. Kayak misalnya lane departure assist gitu. Kalau misalnya yang mobil cherry yang lain itu kan setirnya itu bisa ngasih apa namanya ya, bisa apa sih kalau kayak gitu, intervensi lah ya gitu. Jadi dia bisa mengkoreksi jalan mobil yang maju misalnya udah ke kanan, ke kiri, bisa dilurusin lagi. Nah ini enggak, dia cuma sebatas reminder, ada suatu bunyi-bunyi dan juga indikator ada di sininya. Tapi menurut gue itu udah cukup lumayan. Terus udah gitu, di sini juga dia kayak misalnya buat parkir itu praktis banget. Bahkan ketika lo ngaktifin lampu sen untuk belok ke kanan ke kiri, itu langsung kamera itu nyala gitu. Jadi lo bisa mantau kondisi di kanan kiri lo ketika lo belok di jalan yang sempit segala macam tuh bener-bener praktis lah menurut gue gitu ya. Terus kameranya juga cukup jernih dan bahkan ada garis-garisnya yang itu cukup presisi. Barusan kita coba juga itu lumayan presisi, jadi ngebantu banget ketika lo harus parkir di area-area yang sempit. Udah gitu buat sistem hiburan kabin kayak misalnya Android Auto dan Apple CarPlay-nya ini juga udah tersedia sini, jadi map itu bisa ditampilin di sini. Itu berguna banget buat di penggunaan daily ya, minimal lo ada musik, ada maps gitu ya, jadi semuanya bisa diakses di satu layar ini. Cuma memang sayangnya ini belum bisa wireless, jadi lo tetap harus nyolok kabel USB kayak gini, baru kita bisa mengakses Android Auto-nya di layar ini. Tapi ya setidaknya ini jadi satu yang fitur yang bikin praktis banget, jadi lo nggak usah naruh handphone lo di sini atau gimana gitu ya, cukup ngeliat sini aja, kita bisa ngeliat map dan juga sekaligus dengerin lagu yang kualitas audionya juga secara standar bawaan pabrik ini oke banget. Jadi menurut gue bakalan nyaman banget ada mobil ini. Posisi duduknya, ruang kepala, ruang kaki semuanya enak gitu ya. Dan desain dashboardnya segala macamnya juga dilihatnya cukup modern. Jadi lo nggak bakal ketinggalan banget dan nggak malu-maluin banget lah ketika lo harus ngajak atau narik penumpang kayak Grab, kayak ngajak cewek itu duduk sini, ya ini asik lah, tetap nyaman. Apalagi kayak lo anak kuliahan gitu ya. Anak kuliahan bawa mobil, kuliah dulu bener, ya rajin, nyari gawe baru beli mobil, jangan ngandelin orang tua. Jadi ceramah kan. Kayak di sininya nih ada rem parkir elektrik, ada auto hold gitu, tempat penyimpanan, ada cup holder. Terus gue juga suka desain buat panel-panel AC-nya, dia dibikin terintegrasi sama konsol tengahnya yang bikin desainnya tuh jadi lebih modern. Gitu kira-kira. Nah, sekarang kita bahas mesinnya. Dia tuh pakai mesin yang paling aman di Indonesia ya, 1500 cc gitu ya. Untuk tenaganya sendiri ini sekitar 111 horsepower dan torsinya 138 Nm. Ini sebenarnya secara torsi agak di bawah dari kebanyakan mobil-mobil 1500 cc Jepangan gitu ya. Tapi yang gue rasain ketika dia dipadu sama transmisi otomatisnya, ini cukup berasa sih, cukup enak gitu. Tapi memang transmisinya yang agak kurang kalau misalnya dibandingin sama transmisi buatan Jepang gitu ya. Ini tuh jadi kayak dia kurang bisa ngeladenin tenaga mesinnya dan torsinya itu jadi kurang bisa tersalurkan dengan baik gitu ya ke sepasang roda depannya ini. Tapi secara overall dia sama sekali nggak kekurangan tenaga gitu. Dan konsumsi bahan bakarnya juga sebenarnya ini menurut gue sih cukup lumayan irit ya, walaupun di MID itu gue nggak tahu ya, MID-nya mungkin yang nggak akurat, jadi kayak sekitar 1,8 km per liter. Itu sebenarnya boros banget ya untuk mesin 1500 cc non turbo kayak gini. Tapi yang gue rasain, karena gue juga sehari-hari biasa pakai mobil yang 1500 cc-an, rasanya sih nggak 1,8 ya. Kalau 1,8 tuh beneran emang lu boros banget gitu. Ini ya mungkin realnya ya ketika kita nggak mengacu ke MID bisa di 12-14 km per liter di perkotaan gitu. Tapi setidaknya ini jadi salah satu mesin yang aman dari segi tenaga dapat, dari segi konsumsi bahan bakarnya juga ini cukup oke. Oke, jadi inilah salah satu dari sekian banyak yang mungkin nantinya bakal masuk di kategori mobil rakyat. Kalau memang itu benar digaungin sama pemerintah gitu ya, digaungin. Nggak cuma sekedar kayak sekarang elektrifikasi doang, tapi memang kita sangat-sangat perlu untuk punya sebuah program mobil rakyat gitu, biar semakin banyak orang yang bisa punya mobil. Karena secara rasio di Indonesia ini jumlah penduduknya terlalu banyak, tapi kepemilikan mobilnya masih sedikit. Nah, makanya kalau misalnya ada mobil rakyat bakal oke. Dengan harga
250 jutaan, ini masih harga dari pabrikan gitu ya. Belum dapat insentif-insentif khusus berdasarkan dari program mobil rakyat itu. Lo bisa bayangin deh harganya nanti bakal berapa. Ya 200 jutaan gitu ya. Dengan mobil yang kayak gini sih menurut gue sangat worth it banget gitu. Walaupun ya memang ada beberapa bagian yang ala kadarnya, tapi mungkin nggak seala kadar LCGC saat waktu pertama kali diluncurkan. Kira-kira kayak gitulah. Kalau misalnya ini, coba deh kalian komen di kolom komentar, sepakat nggak sih kalau Chery Tiggo 5X ini bakal jadi salah satu dari mobil rakyat yang nantinya mungkin bakal ada di Indonesia. Sampai nanti di kolom komentar ya. Sekian dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue pamit, peace.